الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari satu halaman, dan ini adalah majelis terakhir untuk tafsir surah Taihi pada halaman 321, surat Taha ayat 126 sampai akhir 135 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsi. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقي أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat-ayat ini ada bagian akhir yang dibaca dengan imalah, tungsi, abqi, nuhi, musammi. Kemudian pada ayat 130, tarda, itu boleh taknya di dhammah menjadi turda. Kalau imalah berarti turdi. Kalau imalah tardi atau turdi. Kemudian pada ayat 131, zahrata, haknya boleh di fathah, maka menjadi zaharata. Kemudian banyak juga kita temukan di sini adanya idgham. Misalnya pada ayat 130 ada wa atrafan nahari la'allaka. Ya, ra ketemu lam seperti biasanya apa? Bisa idgham. Kemudian pada ayat 132 nahnu narzuquka. Nun ketemu nun boleh idgham menjadi
Nahn narzuquk. Dan tempat yang lain tadi sudah lewat tadi ya. Ini semua qiraah mutawatirah sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas kita bahas surat Thaha ayat 126. Allah mengatakan qala, Allah berkata, kadzalika seperti itulah atatka datang kepada engkau ayatuna ayat-ayat kami, maksudnya ketika di dunia. Fanasitaha lalu kamu meninggalkannya. Meninggalkan maksudnya berpaling darinya. Wa kadzalika dan seperti itu pula al-yauma di hari ini yaitu di akhirat tungsa kamu ditinggalkan, yaitu maksudnya ditinggalkan di dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jawaban Allah bagi pertanyaan orang-orang kafir yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Maka kita lihat dulu ayat sebelumnya. Bagaimana orang-orang kafir berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang kafir dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi buta matanya, tidak bisa melihat. Dan mereka tidak punya hujjah untuk menyampaikan alasan kenapa kafir. Maka mereka protes kepada Allah. Dulu kami di dunia tidak buta. Kenapa sekarang di akhirat buta? Nah, maka Allah jawab. Seperti itulah kondisinya dulu. Kamu kedatangan ayat-ayat Quran, kamu tinggalkan. Maka sekarang kamu pun juga akan ditinggalkan oleh Allah di dalam neraka, dalam kondisi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisinya buta. Jadi maksudnya hukumannya setimpal dengan tingkahnya. Dulu dia membuta dari Quran, maka dibikin buta matanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dulu di dunia dia meninggalkan Al-Quran, maka di akhirat kemudian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Jadi kaidahnya mengatakan al-jaza'u min jinsil amali. Al-jaza'u balasan dari Allah min jinsil amal, sejenis dengan amal yang dilakukan. Melakukan meninggalkan Quran, maka dibalas oleh Allah ditinggalkan dalam neraka. Melakukan berpaling dari Quran, membuta dari Quran, maka dibalas matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah ini al-jaza' min jinsil amal kita temukan dalilnya dalam banyak Quran, ayat Quran maupun dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh satu saja dalam hadis Nabi bahwasanya balasan setimpal dengan amal. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita ingin bantuan Allah, bantulah orang lain. Kita ingin dirahmati oleh Allah, rahmatilah orang lain. Kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafkanlah orang lain. Begitu caranya supaya mendapatkan balasan yang setimpal. 127. Wa kadzalika dan seperti itulah najzi kami membalas man asrafa orang yang melampaui batas. Walam yu'min dan tidak beriman bi ayati rabbih dengan ayat-ayat pemeliharanya. Wala adzabul akhirah dan sungguh siksaan di akhirat asyaddu lebih dahsyat wa abqa dan lebih kekal. Wa kadzalika dan seperti itu maksudnya sebagaimana kami membalas orang-orang yang berpaling dari Quran dengan ditinggalkan dalam neraka, maka demikian juga Allah membalas orang-orang yang asrafa yang melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas di sini maksudnya syirik. Dari mana taunya? Dari kalimat berikutnya. Walam yu'min. Tidak beriman. Tidak beriman berarti kafir atau musyrik. Maka melampaui batas di sini bukan melampaui batas dalam soal makan, dalam soal minum. Bukan. Meskipun melampaui batas dalam segala hal itu tercela. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Innahu la yuhibbul musrifin.
pada surat Al-An'am ayat 141. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Juga surat A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah, tapi jangan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini melampaui batas yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik disebut melampaui batas? Karena orang yang melakukan syirik berarti melanggar batas yang sudah digariskan oleh Allah. Nyembah itu hanya pada Allah. Ini sudah digaris oleh Allah. Nggak boleh nyembah yang lain. Berarti nyembah selain Allah berarti melanggar batasnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna asrafa dalam ayat ini. Kemudian Allah menegaskan bahwa siksa akhirat itu lebih dahsyat. Ditafsirkan oleh Imam Baghawi, maksudnya adalah siksa di neraka Jahannam itu lebih dahsyat daripada siksa ketika di dua alam sebelumnya. Manusia mengalami tiga alam. Alam dunia, alam barzakh, sama alam akhirat. Nah, maka asyaddu lebih dahsyat maksudnya daripada siksa pada dua alam sebelumnya. Alam dunia dan alam barzakh. Alam barzakh berarti siksaan kubur. Orang-orang kafir itu sudah disiksa oleh Allah di dunia dengan perangnya kalah. Kemudian disiksa lagi di alam kubur oleh malaikat-malaikat penjaga kubur itu. Kemudian nanti masih disiksa lagi di neraka di akhirat. Nah, Allah katakan siksa neraka jauh lebih dahsyat dan lebih kekal. Kalau siksa kubur apakah ada berhentinya? Ada. Kapan siksa kubur berhenti? Para ulama mengatakan siksa kubur berhenti ketika ada terompet untuk matinya seluruh makhluk. Setelah terompet itu, maka ada 40 tahun. Setelah itu baru ada terompet berikutnya, bangkitnya seluruh makhluk. Nah, antara terompet yang kedua dan ketiga, antara kematian dengan kehidupan kembali, itu ada istirahat selama 40. Nah, istirahat 40 inilah merupakan istirahatnya orang-orang yang ada di alam barzakh dalam kubur dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu mereka bangkit lagi, kemudian akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nauzubillahi min syarri dzalika. 128. Afalam yahdi, maka apakah belum menunjukkan lahum kepada mereka, kam ahlakna, betapa banyak kami binasakan, qablahum, sebelum mereka, minal qurun, dari generasi-generasi. Generasi itu 100 tahun, itu dianggap satu generasi. Yamshuna, yang mereka berjalan, fi masakinihim, pada tempat-tempat tinggal mereka. Maksudnya melewati bekas-bekas sisa-sisa tempat-tempat tinggalnya kaum terdahulu. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah, li ulin nuha, bagi orang-orang yang memiliki akal. Afalam yahdilahum, apakah belum menunjukkan kepada mereka? Mereka maksudnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Mereka dikirimi oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Tidak mau menerima kiriman Allah, malah kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Allah bertanya kepada mereka, apakah tidak cukup kondisi umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah, yang orang-orang kafir Quraisy ini melewati perkampungan mereka. Karena orang Quraisy ini mereka ahli dagang, sehingga kadang dagang ke Syam, kadang dagang ke Yaman. Nah, ketika dari Mekah menuju Syam atau menuju ke Yaman, mereka akan melewati bekas-bekas perkampungan orang-orang terdahulu yang disiksa oleh Allah. Misalnya Ashabul Hijr, kemudian kampungnya kaum Tsamud, kemudian orang-orang yang dibalik kampungnya oleh malaikat Jibril. Ada 5 kampung atau 5 kota dibalik oleh malaikat Jibril dengan satu helai dari dari bulu sayapnya. Padahal malaikat Jibril punya 600 sayap. Nah, untuk membalik 5 kampung, 5 kota, ini cukup satu bulu, katanya diriwayatkan, satu bulu saja dari sayapnya malaikat Jibril. Maka dahsyatnya malaikat seperti itu.
Balik kampung saja cukup satu bulu dari apa? Dari bulu-bulu sayapnya. Padahal sayapnya ada 600 sayap. Nah, maka suruh mengambil pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yamshuna fi masakinihim. Mereka berjalan melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka. Kalau menuju ke Yaman, melewati bekas-bekas tempat tinggal yang disiksa oleh Allah itu. Ke Syam juga begitu. Nah, maka seharusnya mengambil pelajaran. Maka Allah katakan inna fi dzalika la ayat, ada pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu punya akal, kamu ambil pelajaran. Kalau nggak bisa ngambil pelajaran, berarti kamu nggak punya akal. Nuha artinya akal. Dari kata-kata naha artinya melarang. Kenapa akal disebut nuha? Karena akal yang sehat akan melarang pemilik akal dari perbuatan-perbuatan buruk. Maka disebut nuha. Akal sendiri artinya adalah mengikat. Kenapa akal disebut akal? Karena mengikat pemilik akal dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Kalau ada orang berbuat yang tidak semestinya, berarti dia nggak pakai akal. Orang zina itu berarti nggak punya akal, nggak pakai akal. Dia pakainya syahwatnya. Orang maling itu nggak pakai akalnya. Kalau pakai akalnya nggak mungkin maling. Kenapa? Ini bukan milik saya, tidak sepantasnya saya ambil. Nah, itu orang pakai akal. Maling itu berarti pakai nafsu, pakai syahwat. Maka itulah kenapa disebut nuha atau akal. 129. Walaula dan kalaulah tidak karena kalimatun kalimat atau ketetapan sabaqat yang telah lewat mir rabbika dari pemeliharamu lakana sungguh adalah siksa itu lizaman melazimi mereka mengenai mereka wa ajalun musamma dan kalau tidak karena ajal yang sudah ditentukan maka sungguh siksa itu sudah melazimi mereka. Jadi wa ajalun musamma ini kembalinya kepada kalimatun tadi ya. Di kalimatnya asalnya begini. Walaula kalimatun wa ajalun musamma sabaqat min rabbika lakana lizaman. Kalau tidak ada ketetapan yang sudah lewat dari Allah dan tidak ada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah, pastilah siksa itu sudah melazimi atau mengenai mereka. Nah, maka yang dimaksud kalimat atau ketetapan Allah adalah ketetapan Allah bahwa untuk umat Nabi Muhammad SAW siksa tidak diturunkan langsung di dunia. Kalau umat-umat terdahulu siksa langsung diturunkan di dunia. Umatnya Nabi Nuh SAW langsung dikirimi banjir, habis sudah nggak tersisa. Umatnya Nabi Musa dikirimi sungai Laut Merah, maka tenggelam semuanya, tidak tersisa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW Allah kirim siksa kecil-kecil. Perang Badar, mereka kalah, 70 orang mati, 70 orang tertawan. Nah, siksa-siksa kecil begitu. Tidak sampai menghabiskan semuanya. Tapi Allah di sini mengancam, andaikan tidak ada ketetapan itu, sungguh siksa itu sudah melazimi mereka. Kenapa? Mereka mendustakan ayat Allah. Jadi sebenarnya orang mendustakan ayat Allah itu sudah langsung berhak disiksa oleh Allah saat itu juga. Langsung dicabut nyawanya oleh para malaikat. Berhak sebenarnya. Tapi khusus umat Nabi Muhammad dirahmati oleh Allah. Sehingga dikasih waktu tempo. Barangkali kamu sekarang mendustakan ayat, tapi nanti akan tobat. Maka orang-orang kafir seperti Ahok dan sebagainya, itu masih dikasih nyawa oleh Allah. Kenapa? Padahal sudah kurang ngajar kepada Quran, kepada Islam. Kenapa masih dikasih tempo oleh Allah, masih bernyawa, masih bernafas, masih bisa makan minum? Itu karena umat Muhammad, umat yang dirahmati oleh Allah. Dikasih tempo oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan ummati ummatun marhumatun. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dimaksud dalam hadis yang saya baca ini maksudnya umat Nabi Muhammad yang Islam, tetapi umat yang tidak Islam pun mereka dapat rahmat dari Allah dengan cara yaitu siksaan tidak segera diturunkan di dunia secara langsung.
Kemudian ayat 130 Allah mengatakan fasbir, maka sabarlah wahai Nabi, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Ini ayatnya panjang ya, kita potong-potong. Jadi maksudnya tuduhan-tuduhan yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada beliau, Nabi disuruh sabar. Beliau dikatakan penyihir, beliau dikatakan penyair, beliau dikatakan penipu, beliau dikatakan orang gila. Ini ucapan semua ini tidak ada bukti sama sekali. Bahkan mereka sebenarnya sudah tahu betul dari hati kecil mereka, ini Muhammad tidak bohong. Karena nggak pernah menemukan beliau bohong. Bahkan mereka sebut sebagai Muhammad Al-Amin, ya kan? Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu perlu nitipkan duit kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Banyak orang kafir titip duit sama beliau. Waktu itu bukan belum ada bank kan? Nah, maka orang-orang titip kepada orang yang dianggap terpercaya. Nah, yang dianggap terpercaya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebelum hijrah, beliau perlu salurkan kepada orang-orang itu. Ini uangnya fulan, ini uangnya fulan, uangnya fulan. Nanti tolong setelah saya hijrah dikembalikan semuanya ke tempat masing-masing. Nah, mereka sebut Al-Amin. Sehingga mereka yaqulun, mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad, ini sama sekali tidak ada sama sekali hujahnya. Sehingga Allah katakan fasbir, sabarlah. Maka pelajaran untuk kita, kalau kita dituduh macam-macam, sabarlah. Nabi Muhammad tuduhannya lebih ngeri daripada tuduhan yang dituduhkan kepada siapapun dari kita. Karena tuduhan kepada beliau bermacam-macam, beraneka ragam. Kalau kita paling dituduh dengan satu macam tuduhan. Kenapa kita tidak bisa sabar? Padahal Rasulullah SAW disuruh untuk bersabar. Nah, supaya bisa sabar gimana caranya? Allah katakan wasabbih, dan tasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji pemeliharamu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Maksudnya salat subuh. Jadi tasbih ini maksudnya apa? Salat. Kenapa salat disebut tasbih? Karena saat rukuk kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Saat sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maka salat disebut tasbih karena membaca tasbih. Sebelum terbit matahari berarti salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam matahari berarti salat asar. Wa min ana'il lail, dan dari waktu-waktu malam berarti salat maghrib sama salat isya. Fasabbih, maka tasbihlah juga, yaitu salatlah. Wa atrafan nahar, dan di ujung-ujungnya siang berarti salat zuhur, karena sudah disebutkan semuanya selain salat zuhur. Jadi ayat ini surat Toha ayat 130 ini menurut beberapa tafsir adalah isyarat waktu-waktu sholat 5 waktu. Kalau waktu yang jelas bukan dalam Quran tapi dalam hadis. Kapan sholat duhur? Ketika tergelincir matahari. Nah, itu jelasnya dalam hadis. Kalau di dalam Quran cuma atrafan nahar, ujungnya siang. Ujung siang yang mana? Ujung awal, ujung akhir, ujung tengah. Nah, ternyata yang dimaksud di sini adalah sholat duhur. Berarti yang dimaksud adalah atrafan nahar, ini ujung tengahnya siang. Yaitu apa? Sholat duhur. Kenapa disuruh sholat? La'allaka, barangkali engkau atau semoga engkau itu tardo, engkau akan puas. Maksudnya puas besok di akhirat. Jadi siapa yang ingin puas di akhirat, maka jaga sholat 5 waktu. Yang tidak menjaga sholat 5 waktu, pasti akan sengsara di akhirat. Yang menjaga sholat 5 waktu, maka akan dibikin oleh Allah puas di akhirat. Dan dari sini kita ambil pelajaran, supaya sabar, maka hendaklah kita sholat. Orang yang sholat 5 waktunya bagus, insya Allah masalah-masalah yang dihadapi, dia bisa sabar terhadapnya. Berdasarkan ayat ini. Fasbir, sabarlah, kemudian disuruh wasabbih, sholatlah. Dan ini semakna dengan ayat yang lain. Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri wassalah. Surat Baqarah ayat 45. Demikian juga ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah untuk semua urusan kamu dengan cara sabar dan salat. Sabar ini sebagian ulama mengartikan puasa.
Jadi kalau ada masalah, kemudian kita ingin menghadapi dengan cepat, maka sabar, sholat, puasa. Karena ada yang mengartikan sabar ini adalah puasa. Orang puasa kan doanya mustajab, sehingga masalahnya segera selesai dengan sebab dia puasa tersebut dan sholat itu. Kemudian ayat ini kan bicara tentang waktu-waktu sholat 5 waktu kan. Apakah ada ayat yang semisal ini di tempat yang lain? Ada. Allah sebutkan pada surat Hud ayat 114. Ini juga waktu-waktu salat. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal lail. Boleh dibaca zulafan atau zulufan. Wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat. Kapan? Tarafayin nahar, pada dua ujung siang. Dua ujung siang berarti pagi sama sore. Berarti ini 3 salat. Salat subuh, salat asar, salat duhur, salat asar. Wa zulafan minal lail, dan beberapa zulaf dari waktu malam. Apa makna zulaf ini? Nah, kita lihat dalam tafsirnya. Zulafan minal lail, maksudnya adalah awailahu, bagian awal-awal dari malam. Bagian awal dari malam berarti sholat maghrib sama sholat isya. Maka sholat isya itu meskipun lebih utama dilakukan di akhir waktu sekitar jam 10, tetapi prakteknya Nabi lebih sering sholatnya di awal waktu. Kenapa? Karena supaya tidak memberatkan para sahabat. Dan itu pun sesuai dengan ayat ini. Allah katakan wazulafan, dan waktu-waktu awal dari malam. Karena kalau isyaknya diakhirkan jam 10, ini menyebabkan beratnya para jamaah. Apakah ada sholat-sholat yang lain yang disebutkan oleh Allah sholat 5 waktu dalam satu ayat? Ada. Apakah ada ayat lain yang menyebutkan sholat 5 waktu dalam satu ayat? Ada. Disebutkan oleh Allah pada surat Al-Isra. Allah katakan pada surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tegakkan salat. Lidulukis syamsi, ketika tergelincir matahari. Berarti salat zuhur. Ila ghasaqil layl, sampai gelapnya malam. Berarti salat asar, salat maghrib, salat isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan pada waktu fajar, berarti salat subuh. Nah, jadi 5 salat ini sebenarnya ada isyaratnya dalam Al-Quran, meskipun secara tidak sangat jelas. Pada 3 ayat tadi. Kemudian kita lanjutkan ayat 131. Wala tamuddanna, dan betul-betul janganlah engkau pandangkan, engkau pelototkan ainaika, kedua matamu, ila, kepada ma matta'na bihi, apa yang kami berikan dengannya, azwajan minhum, beberapa kelompok dari mereka, beberapa jenis dari mereka, yaitu zaharatal hayatid dunya, berupa bunganya kehidupan dunia. Bunganya kehidupan dunia maksudnya kekayaan harta dunia, kekayaan kehidupan dunia. Linaftinahum fi, supaya kami menguji mereka dengan harta tersebut. Wa rizqu rabbika, dan rizki dari pemeliharamu, maksudnya rizki di dalam surga, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk takjub terhadap harta dunia yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Rasulullah orangnya zuhud, nggak pernah noleh kepada dunia. Maka yang dimaksud engkau jangan menoleh kepada harta mereka, maksudnya kita ini yang disuruh oleh Allah, jangan terpukau oleh kekayaan orang-orang kafir. Kenapa? Kekayaan orang kafir itu sama sekali bukan merupakan kebaikan bagi mereka, tapi justru nambah keburukan, nambah keburukan, nambah keburukan. Itulah makna linaftinahum fi, supaya kami memberikan ujian pada mereka, yaitu istidraj kepada mereka. Ditambah harta, tambah kafir. Tambah harta lagi, tambah kafir lagi. Nah, sehingga nanti siksanya di akhirat tambah dahsyat. Apa baiknya harta seperti itu? Enggak ada baik.
Harta baik kalau dipegang oleh orang yang baik. Orang yang baik mikirnya pasti baik. Ini harta bagaimana supaya dapat pahala saya ini. Maka diwakafkan untuk pesantren, diwakafkan untuk masjid, diwakafkan untuk kitab-kitab pesantren, wakaf Al-Quran, dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah apa? Membantu orang-orang miskin, membantu para janda. Ini semuanya karena yang megang adalah orang baik. Maka jadinya baik. Tapi kalau yang megang adalah orang jelek, maka jadinya adalah linaftinahum fi, hanya menjadi fitnah, menjadi ujian yang menyebabkan tambahnya dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan bahwa ada rezeki yang lebih baik, yaitu rizqu rabbika. Ini rezeki dalam surga, lebih baik. Karena dalam surga itu tidak ada yang fana. Kalau di dunia pasti akan fana. Buah mentah akhirnya matang, lezat rasanya. Tapi kalau dibiarkan busuk. Nah, di surga nggak ada yang busuk. Buah kalau dipanen lama-lama akan habis. Di surga nggak habis. Karena dipetik satu muncul dua. Sebagaimana hadis riwayat Bazar yang sering saya tampilkan dulu ya. Mithlaha, kharaja mithlaha. Akan keluar dua kali lipatnya. Maka rezekinya Allah dalam surga pasti lebih baik karena sifatnya adalah kekal. Kemudian Allah katakan wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu bisolati untuk salat. Wastabir dan sabarlah alaiha terhadap melakukan salat. La nas'aluka, kami tidak minta kepada engkau rizqa akan rizki. Bahkan nahnu kamilah narzukuka yang memberi rizki kepada engkau. Wal akibatu dan akibat yang baik lit taqwa bagi takwa, maksudnya bagi orang-orang yang memiliki takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini menurut Sayyidina Urwah ini bersambung. Kalau melihat gemerlapnya kehidupan dunia sehingga khawatir terpukau terhadapnya, maka caranya adalah salat, salat nih. Supaya ingat sama Allah sehingga lupa dengan gemerlapnya dunia tadi. Maka Urwah bin Zubair kalau melihat raja-raja keluar dengan membawa harta kekayaan, kalau sekarang ya pakai mobil mewahnya, kemudian pakai perhiasannya yang mewah-mewah, maka gemerlapnya dunia ditampak-tampakkan begitu, maka dia suruh keluarganya untuk menyingkir. Enggak usah dilihat. La tamuddanna ainan. Jangan dilihat. Ngapain kayak begitu dilihat? Kemudian beliau ngambil air wudhu, kemudian beliau sholat, dan menyuruh keluarganya, sallu, ayo sholat semuanya, sholat semuanya. Sehingga beliau menganggap ini dua ayat ini berkaitan. Jangan melihat kepada gemerlapnya dunia, sholatlah. Sehingga kalau melihat gemerlapnya dunia, terpukau olehnya, supaya tidak tertipu, maka sholatlah. Kalau sudah sholat, ingat sama Allah, maka lupa terhadap rendahnya dunia ini. Kemudian ayat ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi menunjukkan bahwa salat itu mendatangkan rizki. Karena di sini Allah katakan wa'mur ahlaka bisalah, perintahlah keluargamu untuk salat. Lalu Allah katakan nahnu narzukuk, kami ngasih rezeki kamu. Berarti salat mendatangkan rezeki. Dan Imam Qurtubi mengatakan Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau kalau keluarganya lagi kesempitan rizkinya, maka beliau menyuruh mereka untuk sholat. Ayo sholat, sholat supaya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus terang riwayat itu saya belum menemukannya ya. Karena Imam Qurtubi cuma menyebutkan bahwa itu kebiasaan Nabi tapi tidak disebutkan riwayatnya siapa. Tapi bahwasanya sholat itu sebagai solusi itu benar. Dalilnya tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Demikian juga dalilnya yang lain dalam hadis Nabi, karena adalah Nabi idza hazabahu amrun, ketika terkalahkan oleh suatu urusan besar, shalla, beliau menghadapi dengan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalau ada masalah besar sampai pusing kepala, itu langsung ambil air wudhu. Ingat sama Allah. Kenapa? Allah Maha Besar. Sehingga semua perkara akan terlihat jadi kecil. Kita melihat kebesaran malaikat saja sudah terpukau kan.
Malaikat Jibril dengan satu bulunya saja, dari sayapnya yang jumlah 600, bisa membalik 5 kota langsung sekaligus. Saking besarnya malaikat Jibril. Nah, bagaimana lagi dengan Allah? Allah lebih maha besar. Karena yang menciptakan Jibril juga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang kalau salatnya khusyuk, itu mestinya segala urusan ini jadi selesai dengan salat. Dengan salat, semua urusan besar terasa kecil semuanya. Karena berhadapan dengan zat yang maha kuasa yang bisa membereskan segala perkara. Kemudian kita ambil pelajaran juga dari ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah. Adanya perintah untuk menyuruh keluarga kita sholat. Karena itu anak-anak jangan dibiarkan tidak sholat. Muru auladakum, perintahlah anak-anak kalian. Untuk apa? Bisolati, untuk sholat. Kapan? Ketika sudah wahum abna'u sab'in sinin. Usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka kalau meninggalkan sholat. Wahum abna'u ashrin, kalau usianya 10 tahun. Jadi usia 7 tahun, hendaklah anak-anak disuruh sholat. Usia 10 tahun, baru main pukul kalau tidak mau sholat. Di bawah itu, nggak usah main pukul. Disuruh sholat, mau, alhamdulillah. Tidak mau, ya dihukum yang lainnya, jangan dipukul. Misalnya dihukum tidak dikasih uang jajan dan sebagainya. Kalau main pukul, itu nunggu nanti usia 10 tahun. Ini salah satu perintah untuk sholat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih. Kemudian ayat ini, perintahlah keluargamu untuk sholat. Ini diambil kesimpulan oleh para ulama. Berarti seorang bapak itu ada tanggung jawab untuk mendidik keluarganya mengenal ajaran Islam. Sholat ini ajaran Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, berarti seolah-olah Allah mengatakan, ajarkan kepada anakmu, kepada istrimu, bagaimana menegakkan agama ini. Tidak hanya sholat saja, kewajiban-kewajiban yang lain. Puasa juga, zakat juga, haji juga. Kalau perempuan menutup aurat juga. Kemudian kalau anak-anak bagaimana bersikap kepada orang tuanya. Ini semuanya harus dididikkan. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah pada surat yang lain. Allah katakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Gimana cara menjaganya? Ali bin Abi Thalib menafsirkan, adibuhum wa allimuhum. Ajari adab kepada anak-anak. Ajari ilmu agama kepada anak-anak. Dengan itulah mereka akan terjaga dari neraka. Jadi menjaga dari neraka bukan kita pegang tangannya supaya nggak masuk neraka, bukan. Tapi dididik ajaran Islam. Anak-anak kecil sudah dimulai diajari ajaran Islam. Sehingga dewasa sudah siap dengan ajaran Islam. Anak-anak kecil yang belum balik, perempuan-perempuan diajari pakai jilbab. Sehingga nanti begitu balik sudah paham, ini jilbab wajib. Anak kecil nggak pernah diajari jilbab. Begitu dia haid suruh pakai jilbab, nggak mau. Kenapa? Belum terbiasa. Itu salahnya orang tua yang tidak mendidik anaknya pakai jilbab. Itu berarti belum melakukan ayat tadi. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian di sini Allah menjamin wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu meskipun di dunia anggaplah sengsara di mata manusia. Miskin, sakit-sakitan, dapat musibah, tapi ingat al-aqibatu. Akibat akhir nanti di akhirat itu bagi orang-orang bertakwa. Sebaliknya orang-orang yang kafir, meskipun di dunianya nyaman, sehat walafiat, nggak pernah sakit kayak Fir'aun, hartanya melimpah ruah kayak Qarun, tapi akibat akhirnya sengsara. Ditenggelamkan dalam laut merah, dibenamkan dalam bumi Qarun itu. Belum lagi nanti di alam kuburnya disiksa-siksa. Belum lagi di akhiratnya dimasukkan dalam neraka. Jadi serba tidak enak orang-orang kafir, tapi orang-orang bertakwa maka serba nikmatnya. Apa sih takwa itu? Nah, ini saya tampilkan dua definisi takwa yang paling bagus. At-taqwa adalah an
yajidakallah fima amar wa yafqadaka haitsu naha. Takwa adalah ayyajidakallah haitsu amar. Allah mendapati engkau di mana Allah perintahkan engkau. Wa yafqidaka haitsu naha. Allah tidak mendapati engkau di mana Allah melarang engkau. Allah menyuruh kita sholat ke masjid, maka Allah dapati kita di masjid, yaitu takwa. Hayya 'ala shalah, tapi malah pilih di rumah, tidak mau ke masjid. Laki-laki nih, kalau perempuan silahkan di rumah, nggak apa-apa. Laki-laki malah pilih di rumah, kenapa? Nonton sinetron. Ini bukan takwa kayak gini. Disuruh oleh Allah, malah Allah nggak nemukan. Mana hambaku kok nggak ada di masjid, padahal saya suruh ke masjid. Itu namanya nggak takwa. Kemudian yafqidaka haitsu naha. Allah tidak mendapati kamu di tempat yang engkau dilarangnya. Dilarang berzina, nah, maka tidak pernah didapati berzina, itu takwa. Dilarang mencuri, tidak pernah melakukan mencuri. Allah tidak pernah menemukan dia mencuri, itu takwa namanya. Dilarang bohong, maka Allah tidak pernah mendapati mulut kita bohong, itu takwa namanya. Jadi takwa itu rukunnya dua. Satu, pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan sehingga Allah dapati kita di situ. Pada perkara-perkara yang Allah larang maka kita tinggalkan sehingga Allah tidak mendapati kita di situ. Definisi yang kedua, an ta'mala bi amrillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka nahyallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan perintah-perintah Allah di atas dasar ilmu dan mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Perintah Allah apa? Apa saja perintah Allah dilakukan. Tapi melakukannya atas dasar ilmu. Karena kalau perintah Allah dilakukan tanpa ilmu, nanti jadi sesat seperti orang-orang Nasrani. Dan semata-mata mengharap pahala dari Allah. Maka saya ingatkan, jangan sampai kita sholat supaya rezeki lancar tok. Nah, itu tidak terpuji kayak begitu. Sholat ya tujuan asalnya untuk cari pahala. Adapun ada tambahan rezekinya lancar, itu hanya tambahan saja. Bukan inti. Tadi kan ada janji kan ya, sholat melancarkan rezeki. Tapi kalau sholat semata-mata untuk rezeki lancar, tercela, nggak terpuji. Itu sama dengan orang-orang munafik, sholatnya hanya untuk cari dunia. Kemudian rukun yang kedua, antatruka nahyallah. Kamu meninggalkan larangan Allah atas dasar ilmu karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang, kita tahu, maka kita tinggalkan. Dan meninggalkannya kenapa? Karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ini kalau selalu menyertai kita, berarti kita takwa setiap saat. Kalau kadang-kadang menyertai, kadang-kadang pergi, nah, ini berarti kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang tidak bertakwa. Jadi takwa bisa bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kita takwa yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. 133. Wa qalu, dan mereka berkata, laula, kenapakah tidak ya'tina, dia datang kepada kami bi ayatin, dengan tanda, dengan mukjizat mir rabbih, dari pemeliharanya. Awalam ya'tihim, bukankah telah datang kepada mereka bayyinatu, penjelasan, ma fis suhubil ula, apa yang ada pada lembaran-lembaran yang pertama, maksudnya kitab-kitab terdahulu. Jadi maksudnya mereka mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak membawa mukjizat? Mukjizat yang dimaksud di sini mukjizat yang mereka usulkan. Karena mukjizat yang lain sudah datang berkali-kali. Mereka minta, "Hai Muhammad, kalau bulan di langit ini bisa kamu belah jadi dua, kami iman."
Setelah doa kepada Allah, bulan betul-betul terbelah jadi dua, terpisah dengan apa namanya gunung. Maka mereka mengatakan saharona Muhammad. Muhammad menyihir mata kita. Sehingga bulannya ini bunder tapi kelihatannya terbelah. Enggak mau iman mereka. Nah, tapi ketika mereka mengusulkan mukjizat yang lain, mereka dengan entengnya mengatakan, kenapa Muhammad enggak bisa datangkan mukjizat? Laula ya'tina bi ayat. Nah, maka dibantah oleh Allah, kamu minta mukjizat, bukankah sudah datang kepada engkau penjelasan apa yang ada pada lembaran-lembaran terdahulu, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW disebutkan pada lembaran-lembaran terdahulu, pada kitab-kitab terdahulu, sifat-sifatnya secara terperinci. Demikian juga Quran. Quran itulah yang dimaksud dengan bayyinatu ma fis suhufil ula menurut Imam Baghawi. Quran menjelaskan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Quran isinya sama dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, kalau isinya sama, berarti itu sudah jadi dalil bahwa Muhammad betul-betul nabi. Kamu kan percaya Musa itu nabi. Musa punya Taurat. Kamu kan percaya Isa itu nabi. Isa bawa Injil. Nah, isinya Taurat, Injil, Quran sama, menyuruh untuk ibadah kepada Allah dengan mengesahkan. Maka Quran itu sudah cukup sebagai bukti sebenarnya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Isinya sama loh. Jadi lucunya orang-orang kafir Quraisy itu, kalau mereka menyebut Musa, itu dianggap Nabi Musa. Menyebut Nabi Isa, mereka anggap Nabi Isa. Tapi begitu Nabi Muhammad yang datang, padahal dari kampung mereka sendiri, dari Mekah, mereka malah mengatakan ini orang gila. Padahal kitabnya sama. Isinya itu tauhid, mengesahkan Allah. Inti isi Quran adalah tauhid. Makanya sebagian ulama mengatakan, semua ayat Quran tanpa terkecuali, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, itu isinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk puasa. Apa kaitannya dengan mengesahkan Allah? Kaitannya adalah kita disuruh untuk taat, disuruh puasa. Nah, taat itu sama dengan mengesahkan Allah. Apalagi ayat-ayat yang jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu sangat jelas menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama dalam Al-Fatihah. Segala puji hanya milik Allah. Ini menunjukkan keesaan Allah. Karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lain-lain tidak berhak dipuji, enggak berhak disembah, sehingga ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inti ajaran Quran adalah mengesahkan Allah, dan itu sudah ada pada as-suhufil ula, sehingga datangnya Quran sebenarnya sudah jadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul seorang nabi. 134. Walau anna, dan kalaulah bahwasanya kami ahlaknahum, kami binasakan mereka, bi'adzabin, dengan azab, min qablihi, sebelumnya, yaitu sebelum turunnya Quran. Laqalu, sungguh mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, laula, kenapa tidak, arsalta ilaina, engkau utus kepada kami, rasulan, seorang utusan, fanattabi'a, maka kami akan mengikuti ayatika, ayat-ayatmu, min qabli, sebelum, an-nadhilla, kami rendah, wa nakhza, dan kami hina di neraka. Jadi maksudnya, andaikan Allah langsung kirimkan siksa tanpa dikirimi Quran, pasti di akhirat nanti mereka mereka akan berkata. Jadi berkata di sini maksudnya di akhirat. Pasti mereka akan berkata, ya Allah, kenapa engkau langsung kirim siksa? Turunkan Rasul dulu, turunkan Quran dulu. Kalau kami kafir, barulah kami disiksa. Nah, maka supaya tidak seperti itu ucapan orang-orang kafir, maka Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW. Allah itu paling suka untuk menyampaikan alasan, sehingga tidak mungkin Allah itu apa? Allah itu kemudian langsung menyiksa tanpa ada alasan sebelumnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya la ahada, tidak ada seorang pun, ahabbu ilaihil udhru, yang lebih suka untuk menyampaikan alasan, minallahi, daripada Allah.
Apa alasannya Allah? Min ajli dzalika anzalal kitab, yaitu Allah menurunkan kitab-kitab suci. Wa arsala rusul, dan mengutus para rasul, 315 rasul. Hadis muttafaqun alaih. Jadi adanya Allah kirimkan rasul supaya Allah punya alasan kalau menurunkan siksa. Adanya Allah kirimkan kitab supaya Allah punya alasan kalau Allah menurunkan siksa. Allah sangat suka untuk menyampaikan alasan. Artinya menyampaikan alasan artinya tidak akan melakukan sesuatu tanpa sebab. Karena kalau melakukan sesuatu tanpa sebab dolim. Tiba-tiba mukul orang sampai mati, kirimi tsunami sampai mati semuanya, kirimi gempa sampai mati semua. Tanpa sebab dolim itu. Nah, maka Allah tidak pernah berbuat dolim, maka Allah sampaikan alasan-alasannya ini. Ayat 135 terakhir. Qul, katakanlah, kullun, masing-masing, yaitu muslimin dan kafirin, mutarabbisun, menunggu. Fatarabbasu, maka tunggulah. Apa yang ditunggu? Fasata'lamun, kalian akan tahu, man, siapakah, ashabus sirati, pemilik-pemilik jalan, as-sawi, yang lurus, waman, dan siapakah ihtada, yang mendapatkan hidayah. Jadi antara pembawa kebenaran dengan pembawa kebatilan, yaitu saling menunggu siapa yang benar. Maka pembawa kebenaran menunggu. Nanti kalau turun siksa Allah, berarti kami yang benar, kamu yang salah. Mereka orang-orang kafir yang merasa benar juga begitu. Nanti kalau orang-orang muslim ini ternyata kalah, punah, berarti agamanya salah. Nah, maka kata Nabi, kullun mutarabbisun. Baiklah, masing-masing kita menunggu. Kamu menunggu kehancuran kami, tunggulah, silahkan. Kami pun juga menunggu kehancuran kalian. Kalian pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan tahu siapa sebenarnya yang meniti jalan yang lurus dan siapa yang mendapatkan hidayah. Taunya kapan? Kalau sudah masuk alam akhirat. Kalau masih di dunia, mereka masih bimbang, nggak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita orang beriman jelas, yang benar adalah yang mengikuti ajaran Allah. Orang-orang kafir, apalagi munafik, maka ragu-ragu, mereka nggak paham siapa yang bawa kebenaran. Kapan tahu siapa pembawa kebenaran? Kalau mati sudah menjemput mereka. Saat itu baru tahu. Ternyata ajaran Islam benar. Buktinya gara-gara saya tidak mengikuti Islam, maka setelah mati disiksa oleh para malaikat-malaikat kubur. Karena itu sebelum terlambat, maka marilah kita imani Quran, semua beritanya kita benarkan, semua aturannya kita taati. Dengan demikian kita akan aman di akhirat kelak dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.